Tanggapan Gus Fayat soal beberapa kawan-kawan aktivis di banyak kota yang dikriminalisasi terkait aksi Omnibus Law bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara umum kita sangat menyayangkan ya terjadinya kriminalisasi ini karena aksi-aksi tersebut sebenarnya ada di dalam kerangka demokrasi ya, dan mendorong demokratisasi yang merupakan amanah dari konstitusi kita untuk menegakkan Indonesia yang adil dan beradab dan Indonesia yang yang lebih baik ke depannya. Nah, dan aksi-aksi ini secara konstitusi sangat kuat dilindungi oleh undang-undang ya. Kemudian kriminalisasi tersebut tentu juga upaya membungkam dan melemahkan gerakan demokrasi. Dan tentu harus kita tolak ya. Karena upaya tersebut bertentangan dengan fitrah kebebasan manusia dan tujuan utama dari demokrasi di Indonesia. Kemudian ini saya kira ada satu persoalan yang cukup meresahkan juga melihat tuduhan-tuduhan ya, yang seringkali dialamatkan kepada gerakan mahasiswa mengenai satu tuduhan, yaitu tuduhan yang disebut dengan tuduhan melakukan aksi-aksi anarkis. Nah, sebenarnya isu anarkisme itu dimunculkan itu untuk menggiring ya, opini publik, opini masyarakat secara umum supaya tidak melakukan aksi. Kemudian yang kedua, walaupun dibolehkan melakukan aksi, isu-isu anarkisme ini untuk menakut-nakuti supaya tidak ada perlawanan terhadap khususnya terhadap Omnibus Law. Nah, bagi saya ini bukan fokus utama persoalan ya. Jadi terjadinya kerusakan di lokasi aksi itu bukan persoalan utama, itu bukan akar persoalannya, dan itu tidak semestinya dibesar-besarkan atau menjadi jadi tuduhan yang dilebih-lebihkan kepada gerakan mahasiswa. Karena persoalan utamanya adalah undang-undang yang tidak adil, undang-undang yang berbahaya sekali kalau diterapkan di Indonesia, itu Omnibus Law ini. Jadi Omnibus Law ini adalah akar persoalannya, bukan anarkisme. Nah, saya kira dengan adanya Omnibus Law ini kita telah melihat ekspresi kemarahan rakyat, ya, kegeraman rakyat dari berbagai lapisan, khususnya dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa serta elemen pelajar. Ini mereka yang kemungkinan besar akan sangat terdampak dan sudah jelas merasakan dampaknya sekarang ya, dengan adanya undang-undang yang diskriminatif serta koruptif seperti Omnibus Law ini. Nah, ini akar masalahnya. Jadi kemarahan rakyat ini yang harus ditangkap oleh masyarakat kita, oleh pemerintah, bukan insiden 1-2 insiden yang terjadi di lapangan yang berupa kerusakan fisik, kerusakan material di jalan dan seterusnya. Lebih-lebih ini saya kira yang melakukan aksi anarkis ini seringkali saya kira bukan murni dari kalangan mahasiswa, itu terkadang juga telah direkayasa ya oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan gerakan mahasiswa. Jadi ini saya kira bukan akar persoalannya, dan jangan sampai kita terbawa arus atau tergiring oleh isu anarkisme, karena itu bukan persoalannya. Menjadi persoalan adalah kegeraman rakyat ya, kemarahan rakyat hari ini terhadap adanya proses undang-undang yang tidak transparan dan tidak adil. Dan kemarahan ini saya kira harus benar-benar didengar ya. Bukan pada persoalan vandalisme, saya menyebutnya vandalisme, bukan pada persoalan vandalisme, perusakan 1-2 tempat lokasi aksi, karena itu saya kira bukan akar persoalannya, itu hanya insiden selama aksi saja ya.
dan kita sangat menyayangkan terjadinya kekerasan juga terhadap masa aksi, represi, bahkan banyaknya korban mulai akhir 2019 kemarin, dan mereka sampai sekarang belum mendapatkan keadilan yang semestinya. Pesan untuk gerakan kawan-kawan baik mahasiswa, buruh ataupun elemen masyarakat sipil lainnya pripun? Terkait dengan Pesan terkait soal aksi Omnibus Law. Oh ya, kalau menurut hemat saya, gerakan mahasiswa jangan sampai terdistraksi atau terganggu fokusnya, perhatiannya, artinya gagal fokus dengan isu-isu seperti anarkisme, isu-isu seperti kriminalisasi. Walaupun tentu kita harus berjuang membebaskan mahasiswa atau peserta aksi yang tidak bersalah, ya, yang tidak bersalah atau memiliki kesalahan yang sebenarnya tidak fatal, ya. Nah, ini harus benar-benar dibebaskan karena mereka, saya kira, bagian dari rakyat Indonesia yang harus dilindungi dan diselamatkan, ya. Dan saya kira isu soal anarkisme, isu vandalisme secara umum, ya, perusakan di masa aksi itu meskipun tentu menimbulkan kerugian fisik yang yang saya kira patut kita sesalkan, ya, kita tidak menginginkan hal itu terjadi, namun itu bukan isu utama. Kita jangan sampai terganggu fokusnya, terdistraksi dengan terjebak dalam isu tersebut. Isu itu boleh jadi adalah penggiringan opini publik saja, ya. Jadi tetap harus fokus pada substansi dari Omnibus Law ini, yaitu adanya undang-undang yang wajib kita tolak karena substansinya, kandungannya tidak memihak kepentingan rakyat, ya. Fokus pada aksi tersebut, ya, pada upaya untuk menggagalkan dan membatalkan diberlakukannya Omnibus Law ini, baik dalam bentuk aksi apapun. Terima kasih. Mungkin terkait korlap aksi yang akhirnya ditangkap dalam upaya kriminalisasi, bagaimana, Bos? Ya, menurut saya kalau melihat jalannya aksi ini karena serentak di berbagai kota, dan sudah sebelum Omnibus Law ini disahkan sudah banyak sebenarnya aksi-aksi yang menolak, ya, kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang tidak adil, yang menindas atau merugikan rakyat. Jadi tidak bisa kita hanya menyalahkan 1-2 orang. Ini sebenarnya ekspresi kemarahan kolektif, ya, kemarahan umum dari masyarakat. Jadi kalau dibilang nanti korlapnya itu yang paling bertanggung jawab atas ini, yaitu buat saya kurang tepat. Sehingga korlap itu kan hanya katakanlah mengkoordinir di lapangan, ya, atau menjadi orator, menjadi juru bicara masa aksi di lapangan. Namun sebenarnya semua peserta aksi, ya, bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan. Sehingga buat saya terlepas dari upaya-upaya kriminalisasi tersebut, mereka itu secara moral dan kemanusiaan itu wajib dibebaskan, wajib dilepaskan dari berbagai macam tuduhan, ya. Karena buat saya yang kriminal itu sebenarnya adalah para pembuat undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Mereka ini yang sebenarnya adalah kriminal. Ya, kalau buat saya ini Omnibus Law ini sebenarnya adalah bentuk kejahatan konstitusi, ya. Mereka lah yang membuat ini yang kriminal. Jadi bisa dianggap kriminal. Kenapa? Karena melanggar kepada konstitusi kita, yaitu adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun rakyat, ya, yang menyuarakan aspirasinya itu mereka bukan kriminal. Ya, demikian.